Setelah cukup lama merayu, akhirnya Lola bersedia mengobrol dengan Miranda di sebuah kafe yang letaknya di depan gedung perusahaan Adipura Sanjaya Group. Jadi kemarin kau bertemu dengan Tuan Andreas, ulang Miranda setelah mendengar pengakuan dari Lola. Miranda mulai tak tenang sekarang. Apa kau mengatakan semua rencana kita pada Tuan Andreas? Tanya Miranda dengan perasaan cemas. Rencana kamu, bukan kita. Koreksi Lola. Iya, rencana saya. Apa kamu mengatakannya pada Tuan Andreas? Ulang Miranda. Sekalipun saya tidak mengatakannya pada Kak Andreas. Apa kamu yakin Kak Andreas tidak akan tahu dengan sendirinya? Asal kamu tahu, suami kamu itu Andreas Pratama. Seorang pengusaha ternama yang terkenal dengan kehebatan dalam berbisnis. Apa kamu pikir sulit bagi Kak Andreas untuk mengetahui kebenaran yang sesungguhnya? Mendengar itu, tentunya Miranda semakin yakin jika kini Andreas telah mengetahui rencananya. Mati kau Miranda, sudah rencananya tidak berhasil ketahuan lagi. Dalam hati Miranda merutuki tindakan gegabahnya kemarin. Miranda nampak menggaruk kepalanya yang tiba-tiba saja terasa gatal setelah mengetahui jika ternyata rencananya sudah diketahui oleh Andreas. Apa sebaiknya aku tidak perlu kembali ke rumah itu lagi? Bagaimana jika Tuan Andreas justru melampiaskan kekesalannya pada keluargaku jika aku tidak kembali ke rumah itu? Tapi jika aku kembali ke rumah itu, tidak menutup kemungkinan Tuan Andreas akan mengakhiri hidupku. Batin Miranda. Mengingat kesalahan yang ia lakukan cukup besar, ia sudah mempersiapkan jebakan untuk pria itu. Saking dilemanya, Miranda sampai tak sadar. Mengeraskan suaranya hingga kini ia pun menjadi pusat perhatian dari pengunjung kafe lainnya. Apa Anda sudah gile? Kesal Lola ketika menyadari kini mereka berdua menjadi pusat perhatian. Maaf, sahut Miranda dengan wajah kaku. Merasa malu, Miranda pun hanya bisa mengulum senyum kaku seraya mengangguk pelan ke arah para pengunjung kafe yang kini memandang ke arahnya. Jika sudah tidak ada lagi yang ingin Anda tanyakan, sebaiknya aku pergi sekarang. Kedua orang tuaku pasti akan mencemaskan aku karena kembali ke rumah terlambat, kata Lola sebelum kemudian beranjak dari duduknya. Meninggalkan Miranda yang masih kebingungan mencari cara agar tidak mendapat amukan dari Andreas. Namun tanpa sepengetahuan Miranda, semalam melani Andreas terancam adalah bentuk hukuman dari pria itu untuknya. Dari kejauhan, Lola masih bisa menyaksikan wajah bingung Miranda yang kini masih saja duduk di dalam kafe. Berbeda dengan kedua orang tuanya, Lola sama sekali tidak mempermasalahkan Miranda atas kematian kakaknya, Donna, karena ia sendiri tahu jika kecil kemungkinan Donna bisa selamat saat melahirkan dan itu sudah divonis oleh salah satu dokter spesialis kandungan ketika usia kandungan Donna berusia 8 bulan. Aku percaya Anda wanita yang baik dan aku juga percaya kalau Anda bukanlah penyebab kematian kakakku. Mungkin Tuhan sedang merencanakan sesuatu di dalam hidup Anda, Nona Miranda, sehingga mempertemukan serta memberi skenario seperti ini di dalam kehidupan Anda. Lola yang masih menyaksikan Miranda dari jarak yang cukup jauh nampak bermonolog. Dari sikap Kak Andreas kemarin, aku bisa melihat ada perasaan yang berbeda di hati Kak Andreas untukmu. Tapi mungkin Kak Andreas sendiri belum menyadarinya. Lanjut gumam Lola, sebelum kemudian memutuskan untuk segera meninggalkan kafe tersebut. Pulang sekarang. Di tengah kegundahan hati Miranda, tiba-tiba notifikasi pesan masuk ke ponselnya. Dan ternyata pesan itu berasal dari Andreas yang memintanya untuk segera pulang. Sepertinya aku akan benar-benar habis oleh Tuan Andreas. Bagaimana ini? Apa sebaiknya aku pura-pura sakit saja agar dia tidak menghabisiku? Miranda, kenapa kau ceroboh sekali? Belum juga habis kemarahannya padamu akibat kematian istrinya. Kini kau sudah mulai memicu amarah baru untuknya. Miranda merasa sangat menyesal akan keputusan serta tindakan gegabah yang diambilnya kemarin.
Mungkin karena tidak mendapat balasan dari Miranda, sementara pesan darinya sudah berubah centang dua berwarna biru. Andreas pun memutuskan untuk menelepon Miranda, dan itu semakin membuat Miranda dilanda rasa cemas. Sebaiknya aku pulang sekarang, apapun yang terjadi nanti di rumah itu. Berarti itu sudah menjadi takdir hidupku. Miranda yang kini hanya bisa pasrah, lantas segera meninggalkan kafe untuk segera kembali ke rumah keluarga Pratama. Beberapa saat yang lalu, Andreas tiba di rumah namun ia tak melihat keberadaan Miranda di rumah. Sehingga ia pun meminta Jason untuk segera menjemputnya di rumah sakit. Akan tetapi, ketika berada di rumah sakit, Jason justru menghubungi Andreas dan mengatakan jika Miranda tak berada di rumah sakit. Menurut beberapa orang perawat yang mengenal Miranda, ternyata wanita itu telah meninggalkan rumah sakit sejak 1 jam yang lalu. Kemana dia? Apa jangan-jangan dia kembali menemui pria itu? Membayangkan hal itu saja sudah membuat rahang Andreas tampak mengetat. Tanpa mengulur waktu, ia pun segera mengirim pesan singkat pada Miranda dan meminta wanita itu untuk segera kembali ke rumah. Biasanya Miranda merasa perjalanan cukup lama, tapi sepertinya kali ini berbeda, meskipun harus dilanda kemacetan jalanan ibu kota. Miranda tetap merasa waktu begitu cepat berlalu, sehingga baru sekejap rasanya. Kini ia sudah tiba di depan gerbang rumah keluarga Pratama. Dengan susah payah Miranda menelan ludahnya sebelum mulai mengayunkan langkah memasuki gerbang utama. Baru saja beberapa langkah, kedatangan Miranda sudah disambut tatapan tak biasa dari Andreas, yang kini berdiri di teras depan, seraya melipat kedua tangannya di dea-dea. Dek, tatapan Andreas seakan menembus hingga ke jantung Miranda. Untungnya di saat genting seperti ini Tuhan mengirimkan malaikat penolong untuknya. Mama sudah pulang rupanya. Mama Delia yang kini tengah menggendong tubuh mungil baby Nesha baru keluar dari dalam rumah. Miranda sedikit bernafas lega melihat kedatangan Mama Delia dan juga baby Nesha yang kini berada di gendongan wanita paruh baya tersebut. Boleh gendong baby Nesha sebentar? Soalnya Mama mau membuat susu, pinta Mama Delia. Tentu saja boleh. Miranda segera mengambil alih untuk menggendong bayi mungil itu. Kini Miranda menoleh ke arah Andreas yang masih menatapnya dengan tatapan tak terbaca. Permisi tuan, kami masuk dulu. Hari hampir gelap, tidak baik anak bayi terus berada di luar rumah di jam segini. Ucap Miranda sengaja beralasan untuk menghindari Andreas. Semakin lega rasanya perasaan Miranda setelah terlepas dari tatapan Andreas. Miranda menyentuh pipi baby Nesha dengan lembut, seraya berkata, "Terima kasih sayang, sudah menyelamatkan Mama." Tanpa sadar Miranda menyebut dirinya dengan sebutan Mama, dan itu mampu membuat Andreas menarik sudut bibirnya ke samping. Tanpa sepengetahuan Miranda, kini Andreas telah berada di belakangnya. "Papa kamu memang sangat menakutkan sayang," lancur tutu Miranda di hadapan baby Nesha, seraya bergidik ngeri kala membayangkan amukan pria itu jika sedang tersulut emosi. "Jadi kau ingin menjelekannya aku di depan putriku?" Miranda lantas saja menoleh ketika mendengar suara bariton milik Andreas yang terdengar dari arah belakang. Sepertinya Tuhan memang menakdirkan Mama Delia menjadi malaikat penolongnya hari ini. Buktinya, wanita itu kembali hadir di saat Miranda merasa terintimidasi oleh Andreas. Melihat kedatangan mamanya, Andreas pun memilih menunggu Miranda di kamar. "Cucu Oma, minum susu dulu." Mama Delia mengambil alih baby Nesha dari gendongan Miranda. Lalu kemudian mempersilahkan Miranda untuk ke kamar membersihkan diri. Baru juga bernafas lega, kini deru napas Miranda kembali terasa berat saat melangkahkan kaki menuju kamar Andreas. Dengan jantung berdebar tak karuan, Miranda mulai memutar handle pintu kamar. Ceklek. Ingin rasanya Miranda menghilang untuk sementara waktu di muka bumi ini ketika tatapan Andreas terhunus padanya. Dari mana saja? Pertanyaan yang selalu dilontarkan Andreas jika Miranda kembali pulang terlambat, kini terlontar dari mulut pria itu.
Tak, tadi saya menemui. Miranda tidak melanjutkan kalimatnya karena Andreas lebih dulu menyela. Jadi kau menemuinya lagi. Yang dimaksud Andreas adalah Arman. Namun sepertinya Miranda salah paham. Maafkan saya, Tuan. Setelah ini saya janji tidak akan berani macam-macam lagi. Saya tidak akan menemui Nona Lola lagi. Sumpah saya janji, Tuan, kata Miranda sambil mengangkat kedua jarinya ke udara. Jadi dia hanya menemui Lola, bukan pria itu. Lirih Andreas dalam hati. Kini ia merasa lega karena ternyata Miranda hanya menemui Lola, bukannya Arman. Miranda merasa bingung saat melihat Andreas hanya diam saja. Padahal sebelumnya Miranda membayangkan Andreas akan tersulut emosi atau bahkan sampai mengamuk setelah mendengar pengakuannya. Setelah mengetahui jika ternyata Miranda hanya bertemu dengan Lola, bukannya Arman, Andreas pun beranjak hendak menemui Jason di ruang kerjanya. Namun, ketika dahi Andreas tampak berkerut bingung, saat Miranda justru menghalau langkahnya. Ada apa lagi? Tanya Andreas dengan mengangkat dagunya ke arah Miranda. Anda tidak marah padaku, Tuan. Miranda merasa bingung dengan sikap Andreas. Paham akan permintaan maaf Miranda, lantas raut wajahnya Andreas berubah datar. Untuk kali ini, aku masih berbesar hati untuk memaafkan kesalahanmu. Tapi ingat, jangan pernah merencanakan hal gile lagi. Apalagi sampai ada hubungannya dengan seorang wanita. Jika kau sampai berani melakukannya lagi, aku tidak akan segan-segan melakukan sesuatu yang akan kau sesali seumur hidupmu. Peringatan Andreas tidak terdengar main-main. Pria itu begitu serius dengan ucapannya, hingga membuat Miranda menelan ludahnya dengan susah payah dibuatnya. Satu kenyataan yang belum diketahui oleh Miranda, yaitu Andreas paling tidak suka dientuh oleh wanita manapun, kecuali ia sendiri yang menginginkannya. Miranda menghembus napas bebas di udara setelah Andreas berlalu meninggalkan kamar tersebut. Hingga malam hari, Andreas dan juga Jason masih disibukkan dengan pembahasan mereka tentang proyek baru. Di akhir pembahasan mereka, tiba-tiba Andreas teringat akan sosok pria parubaya yang tidak sengaja ia temui siang tadi di bank ketika ia hendak mengunjungi Faris. Pria parubaya yang tidak lain adalah ayahnya Miranda, dan itu berarti ayah mertuanya. Besok kau tinjau lokasi bekas toko ayah mertuaku yang terbakar tempo hari. Jika memungkinkan, dalam waktu 1 bulan ini, bangunan yang baru sudah berdiri di sana. Mendengar perintah dari tuannya itu, Jason semakin yakin jika kini Andreas sudah tak fokus lagi dengan niat awalnya sampai menikahi seorang Miranda putri. Jika mereka bertanya, katakan saja jika pembangunan itu dilakukan oleh pihak asuransi. Lanjut titah Andreas. Baik, Tuan. Seperti biasa, Jason akan selalu patuh pada perintah Andreas. Jason tahu betul jika Andreas tidak ingin sampai niatnya itu diketahui oleh Miranda. Hari sudah malam. Kau boleh pulang sekarang. Aku juga mau kembali ke kamar, kata Andreas selanjutnya, dan Jason pun mengiyakannya. Andreas berlalu meninggalkan ruang kerja menuju kamarnya, namun ketika melintas di depan kamar putri kecilnya, sayup-sayup ia mendengar suara seseorang yang tengah melantunkan sholat dari kamar itu. Penasaran, Andreas pun beranjak mendekat pada kamar putrinya. Dari depan pintu kamar yang tidak tertutup sempurna, Andreas dapat melihat Miranda yang tengah melantunkan sholat saat menidurkan Binesha. Seperti ada magnet yang menariknya. Perlahan Andreas memasuki kamar Binesha, merasakan tangan kekar milik seorang pada punggungnya. Miranda lantas menoleh. Tuan, seru Miranda ketika menyadari kedatangan Andreas. Sementara Andreas masih diam saja tidak merespon sapaan Miranda. Namun beberapa saat kemudian, pria melontarkan sebuah pernyataan pada Miranda. Kenapa kau tidak membenci putriku? Miranda tersenyum mendengarnya.
Tidak ada alasan bagi saya membenci seorang bayi yang tidak berdosa, Tuhan. Jawab Miranda dengan raut wajah penuh kasih sayang. Kala membelai pipi baby Nesha. Andreas tertegun mendengar jawaban Miranda. Obrolan Miranda dan Andreas terhenti ketika pengasuh baby Nesha masuk ke kamar tersebut. Mbak, baby Nesha sudah tidur. Susunya baru beberapa menit yang lalu saya buatkan. Jika sudah lebih dari 1 jam, jangan diberikan lagi. Buatkan yang baru. Pesan Miranda pada pengasuh baby Nesha. Baik, Nona, jawabnya. Lagi dan lagi, Andreas dibuat tertegun melihat perhatian yang ditunjukkan Andreas pada putrinya. Meski terkesan sederhana, namun sebagai wanita yang belum pernah melahirkan bayi, Miranda cukup telaten tak saat mengurus serta memberi perhatian pada baby Nesha. Andreas mengusap lembut pipi putrinya dengan punggung tangannya. Sayang, Mama dan Papa ke kamar dulu. Kamu jangan rewel ya, tutur Andreas di hadapan putri kecilnya yang sudah terlelap. Kini giliran Miranda yang dibuat terkejut sekaligus tertegun kala mendengar Andreas menyebut dirinya dengan sebutan Mama di hadapan baby Nesha. Namun begitu, Miranda memilih diam saja sampai Andreas mengajaknya kembali ke kamar mereka. Apa kau besok libur kerja? Tanya Andreas ketika telah berada di kamarnya. Dan Miranda pun mengangguk sebagai jawaban. Jika kau merindukan kedua orang tua serta adikmu, maka besok pergilah ke sana. Wajah Miranda seketika berbinar mendengarnya. Benar, Tuan. Besok saya boleh ke rumah orang tua saya? Tanya Miranda memastikan jika ia tidak salah dengar. Saking senangnya, Miranda sampai tak sadar memeluk tubuh Andreas dengan erat. Terima kasih Tuan, ucapnya. Namun sepersekian detik kemudian, Miranda seakan tersadar akan tindakannya. Kemudian memeluk tubuh Andreas tanpa izin. Maaf, ucap Miranda setelah melepas pelukannya. Apa jika sedang berterima kasih pada pria lain, kau juga melakukan hal yang sama? Dengan dahi berkerut Andreas bertanya. Cekap, Miranda berdecak kesal mendengarnya. Meski sebelumnya saya pernah menjalin hubungan dengan seorang pria sebelum menikah dengan Anda, tapi saya tidak semurahan itu, Tuan. Mungkin karena Anda adalah suami saya, sehingga tanpa sadar saya memeluk Anda. Ucap Miranda tak terima dengan ucapan Andreas. Suami. Andreas mengulang satu kata yang menurutnya cukup menarik. Sebuah senyum tipis terbit di sudut bibir Andreas setelah mendengar Miranda mengakuinya sebagai suami. Bahkan saking tipisnya sampai Miranda sendiri bahkan tidak menyadari hal itu.